Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya solih-solihah hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Hari ini kita belajar materi SKI pelajaran ketiga tentang hijrah ke Habasyah. Sebelum kita memulai materi, kita awali dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu apa itu hijrah? Hijrah artinya pindah dari satu tempat ke tempat lain karena suatu alasan tertentu. Pada tahun kelima setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira atau disebut juga tahun kelima kenabian, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Negeri Habasyah disebut juga Habsyi atau Abesinia, yaitu sebuah daerah atau negeri yang terletak di Afrika Timur atau yang sekarang disebut juga dengan Ethiopia. Hijrah ke Habasyah dilakukan oleh kaum muslim sebanyak 2 kali. Alasan Rasulullah meminta para sahabatnya untuk hijrah antara lain adalah untuk mempertahankan keyakinannya, yaitu dalam hal ini ajaran Islam. Kemudian banyaknya tekanan dari kaum Quraisy sehingga para sahabat tak sabar untuk melakukan perlawanan. Dan yang terakhir adalah gangguan dari kaum kafir Quraisy saat berdakwah. Hijrah yang pertama berlangsung pada bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian. Para sahabat secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi melakukan hijrah ke Habasyah dengan menggunakan perahu. Rombongan kaum muslimin yang berhijrah atau disebut juga muhajirin terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Abu Hudzaifah, Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Sabroh, Utsman bin Mab'un, Amir bin Rabi'ah, Suhail bin Baydah, Ruqayyah binti Muhammad atau putri Nabi, Sahlan binti Suhail, Ummu Salamah, Laila binti Abi Khalsamah, dan Ummi Kulsum. Saat sampai di Habasyah, rombongan muhajirin disambut dengan baik oleh Raja Najasyi yang masih menganut agama Nasrani waktu itu. Mereka atau kaum muhajirin diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka atau kaum muhajirin di Negash yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray. Setelah 3 bulan berlalu, mereka atau kaum muhajirin mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy di Mekah telah takluk kepada Nabi Muhammad SAW dan menerima ajaran Islam, sehingga mereka atau kaum muhajirin memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Akan tetapi sesampainya di Mekah, ternyata kabar tersebut bohong belaka dan ternyata keadaan belum berubah. Bahkan penderitaan kaum sahabat semakin berat dengan adanya boikot atau pembatasan hak-hak bermasyarakat, terutama pada keturunan Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Bentuk boikot dari kaum Quraisy dibuat dan ditulis dalam bentuk undang-undang yang kemudian digantung di Ka'bah, yang isinya antara lain
Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta pengikutnya tidak boleh menikah dengan orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Orang-orang Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Orang-orang Quraisy tidak juga diperkenankan mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Undang-undang tersebut berlaku selama Bani Muthalib dan Bani Hasyim belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang hijrah ke Habasyah tahap pertama ya. Insya Allah untuk hijrah tahap kedua ke Habasyah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.